Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami dari kelompok D akan mempresentasikan tugas kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management terkait masalah pada Green Logistik dan Tren Radar. Di sini kelompok kami terdiri dari Pak Aplis Monika, Ibu Adelvina Harahap, saya sendiri Katarina Francelina Nita Tapu, dan juga ada Pak Sunjaya. Green Logistik merupakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya bumi yang lebih hijau dalam pengelolaan logistik, baik itu dari sisi transportasi dan sebagainya. Adapun permasalahannya terdiri dari 6, yaitu yang pertama ada di mana kurangnya tenaga ahli terkait green logistik, serta tenaga kerja belum mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan terkait green logistik. Kemudian ada matchain, yaitu biaya tinggi untuk pergantian dan maintenance spare part, suku cadang yang sulit, serta kurangnya infrastruktur pendukung, serta keterbatasan daya dan kapasitas mesin ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga ada metode, di mana regulasi yang mengatur terkait green logistik masih belum terstandarkan, sehingga penerapan aturan belum seragam pada setiap perusahaan. Kemudian yang keempat ada material, yaitu penggunaan material sekali pakai, tidak ramah lingkungan, dan sulit untuk didaur ulang. Yang kelima ada environment, yaitu pengukuran atau monitoring jejak karbon, yaitu carbon footprint yang belum merata dari keseluruhan rantai pasok yang ada pada seluruh perusahaan logistik yang tersebar. Kemudian yang keenam, money, memerlukan biaya investasi yang tinggi sehingga menjadi permasalahan bagi perusahaan yang belum ditunjang dengan keuangan yang memadai untuk mendukung program seperti pembelian kendaraan ramah lingkungan atau kendaraan listrik dan juga infrastruktur ramah lingkungan yaitu PLTS. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Sunjaya. Terima kasih Mbak Katarina. Selanjutnya, solusi dari Green Logistik dari sisi memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala terkait Green Logistik guna meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan komitmen terhadap prinsip ramah lingkungan atau Green Logistik. Dari sisi mesin yaitu pemanfaatkan subsidi kendaraan listrik dari pemerintah, skema pembiayaan khusus dalam perawatan dan pembelian suku cadang dan spare part pendukung green logistik. Dari sisi metode yaitu advokasi dan kolaborasi dengan pemerintah, aktif terlibat dalam bidang kebijakan melalui asosiasi industri atau kamar dagang. Dari sisi material, solusi dari green logistik yaitu pemanfaatan kemasan ramah lingkungan atau recycle packaging, optimasi ukuran dan berat kemasan, sistem reverse logistik atau reusable container, palet dan sebagainya, dan supplier screening, pilih pemasok yang menggunakan bahan berkelanjutan. Selanjutnya solusi dari green logistik money, yaitu perencanaan yang cermat atau good corporate government atau tata kelola perusahaan yang baik, termasuk perencanaan, pengeluaran atau pembelian yang baik guna mendukung green logistik, serta pemanfaatan bantuan pemerintah maupun investor guna mendukung program green logistik. Dari sisi environment, yaitu selalu melakukan audit berkala secara rutin terkait dampak lingkungan. Kolaborasi eksternal, yaitu dari LSM, pemerintah, komunitas peduli lingkungan terkait pengukuran dampak lingkungan maupun pengelolaan lingkungan, serta perkuat sistem dengan melakukan sertifikasi lingkungan pada perusahaan seperti mengejar standar ISO 1401 atau Ecolabel untuk fasilitas logistik. Solusi green logistik dengan perencanaan yang baik diharapkan perusahaan dapat mengoptimalkan green logistik tidak hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan reputasi bisnis secara berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Aplis.
Baik, untuk selanjutnya mengenai logistik tren radar, itu merupakan alat visual dan strategis yang digunakan untuk memetakan tren dalam industri logistik itu sendiri seperti teknologi, model bisnis baru, atau kebutuhan pasar di masa depan. Nah, terkait eh, logistik tren radar ini memiliki permasalahan seperti MEN, yaitu kurangnya pemahaman dan skill terkait tren logistik baru seperti digitalisasi, AI, dan sustainability. Kemudian dari segi mesin, ketertinggalan dalam proses otomatisasi dan teknologi canggih seperti robotika, kendaraan, dan warehouse otomatis. Dari segi metode, ini proses logistik konvensional yang tidak adaptif terhadap tren digital dan disruptif. Kemudian dari segi material, inovasi terkait material yang lambat dalam mengimbangi kebutuhan tren seperti green packaging, circular economy, dan sebagainya. Dari segi environment, pengukuran ataupun monitoring jejak karbon atau carbon footprint masih belum merata dari keseluruhan rantai pasok yang ada pada seluruh perusahaan logistik yang tersebar. Kemudian dari segi money, memerlukan biaya investasi yang tinggi, sehingga menjadi permasalahan bagi perusahaan yang belum ditunjang dengan keuangan yang memadai untuk mendukung program tren masa depan ini. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Adel. Baik, untuk solusi dari tren radar, yang pertama adalah MEN, yaitu memberikan pelatihan berbasis tren yang berfokus pada teknologi baru atau IoT, AI, blockchain, dan sebagainya, berkolaborasi dengan institusi pendidikan guna membangun kurikulum, pembelajaran berbasis tren radar, dan membentuk tim inovasi atau logistik R&D untuk menerjemahkan tren menjadi strategi nyata. Solusi yang kedua ada pada mesin, yaitu investasi teknologi secara bertahap, memulai integrate mesin to mesin atau M2M, serta cloud and edge computing untuk mesin logistik cerdas dan terintegrasi. Yang ketiga, metode solusinya adalah digitalisasi proses logistik atau WMS, TMS, hingga SCM berbasis cloud, penerapan agile dan lean logistik, serta penggunaan data dan prediksi untuk merencanakan logistik berbasis tren. Yang selanjutnya adalah material, solusinya yaitu pemanfaatan kemasan ramah lingkungan atau reusable packaging, optimasi ukuran dan berat kemasan, sistem reverse logistik atau reusable container, palet, dan sebagainya, dan supplier screening atau pilih pemasok yang menggunakan bahan berkelanjutan, serta kolaborasi dengan supplier inovatif terhadap tren baru. Solusi selanjutnya ada pada money, yaitu perencanaan yang cermat, GCG atau tata kelola perusahaan yang baik, termasuk pemetaan perencanaan, pengeluaran atau pembelian yang berprioritas investasi berdasarkan tren radar, memanfaatkan kemitraan yang strategis, bisnis case yang jelas. Dan yang solusi terakhir adalah environment, yaitu selalu lakukan audit berkala secara rutin terkait dampak lingkungan, kolaborasi eksternal atau LSM, pemerintahan, komunitas peduli lingkungan, terkait pengukuran dampak lingkungan maupun pengelolaan lingkungan, serta perkuat sistem dengan melakukan sertifikasi lingkungan pada perusahaan seperti manajer standar ISO 14001 atau Ecolabel untuk fasilitas logistik. Dengan berfokus pada logistik tren radar, perusahaan dapat mendeteksi dan mengevaluasi tren baru, mengembangkan strategi yang berbasis data dan teknologi sebagai prospek jangka panjang. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Katarin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.